Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Syaputra. Saya dari kelas A1 Reguler Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan sedikit mereview jurnal tentang kearifan lokal yang ditulis oleh Hajilin Wartin Basari, dosen pembantu Kopertis FKIP Unsuganti Cirebon, yang berjudul Nilai-nilai kearifan lokal tradisi memitu pada masyarakat Cirebon. Di sini pada pendahuluannya, modernisasi kalau tidak disikapi secara kritis dengan berbagai daya tarik dan propaganda memang dapat membius seorang sehingga lupa pada identitas dan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Kita sebagai generasi milenial harus melestarikan budaya-budaya kearifan lokal yang apalagi ada di daerah-daerah kita sendiri. Kita sebagai warga Cirebon, kita harus tahu dan kita harus melestarikan budaya-budaya Cirebon itu, seperti memitu salah satunya. Kita langsung masuk ke tradisi memitu itu sendiri ya, tahapan-tahapannya. Tradisi memitu pada masyarakat desa Seitu Patok, Kecamatan Mundu. Memitu sendiri pada intinya merupakan acara selamatan yang seperti halnya masyarakat lainnya. Tradisi ini dilakukan pada saat kandungan anak berusia 7 bulan. Memitu itu sendiri berasal dari kata pitu yang dalam bahasa Jawa yang berarti 7. Adapun tahapan-tahapan tradisi memitu yang dilakukan pada masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, pada tempat yang telah disediakan sedemikian rupa oleh sesepuh, orang tua, kerabat, dan undangan, air untuk mandi diambil 7 sumur dan sumber air, dicampur dalam satu bejana dan ditaburi bunga sebanyak 7 rupa. Pada waktu memandikan, ibu yang hamil juga dipanjatkan doa-doa untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu diberikan rahmat dan berkah sehingga bayi yang dilahirkan selamat proses kelahirannya berjalan dengan lancar dan selamat. Tata cara memandikannya juga nggak asal ya, ada tahapan-tahapan. Yang pertama juga, ibu itu duduk dalam sebuah bilik yang terbuat dari bambu yang di dalamnya sudah tersedia alat-alat siraman. Alat yang digunakan seperti kendi berisi air kembang 7 rupa, gayung, kemenyan, dan janur. Janur yang biasa kita pakai, yang dilihat di jalan-jalan kalau ada orang nikahan gitu ya. Janur kayak gitu modelnya. Dalam prosesnya juga ibu hamil dimandikan 7 kali siraman oleh paraji sebagai 7 kali dari suaminya. Orang tuanya 3 kali dan orang lainnya hanya 1 kali saja. Dilanjutkan dengan meringankan tubuh ibu hamil menggunakan kain 7 lapis yang dipakai oleh parajinya. Kain yang digunakan juga merupakan kain yang baru. Cara memakainya, cara lepas pasang sebanyak 7 kali menggunakan kain yang berbeda-beda. Tahapan kedua, setelah memandikan ibu hamil selesai, kemudian ibu tersebut memakai kain yang masih baru, biasanya kain batik, untuk melanjutkan ke prosesi berikutnya, yaitu menaruh 2 kelapa gading di pangkuan sang ibu yang sedang hamil. Selanjutnya, suami istri tersebut menggunakan sarung yang menangkap kelapa nantinya. Prosesnya pertama, kelapa gading dimasukkan oleh paraji ke dalam kain ibu hamil, yang nantinya kelapa tersebut akan melalui perut sang ibu hamil dan ditangkap oleh sang suami menggunakan sarung. Proses ini diulang sebanyak 7 kali. Hal ini bertujuan untuk proses persalinan berjalan dengan mudah. Yang ketiga, setelah proses kedua selesai, selanjutnya ibu yang sedang hamil didandani dengan menyisir rambut sang ibu yang memakai bedak agar terlihat cantik. Pada saat itu perut ibu hamil dioleskan minyak kelapa. Selanjutnya suami membawa lari kendi yang berisi air dan bunga untuk dipecahkan di tengah-tengah perempatan atau pertigaan jalan. Biasanya isi dari gentong tersebut itu direbutin oleh anak-anak ya, karena biasa isinya ada uang, pertanda rasa ucapan syukur atas kandungan yang sudah 7 bulan. Keempat, sodako rujak. Sang istri didandani oleh keluarga akan bersiap-siap mengikuti proses ritual terakhir, yaitu berjualan rujak.
Jadi rujaknya itu harus dijual dan dibeli oleh saudara, kerabat maupun siapapun, berapapun harganya. Yang penting itu berjual ya, dijual. Rujaknya dijual, bukan dikasih. Yang kelima, malam pengajian. Pada malam harinya diadakan pengajian yang akan dihadiri oleh warga sekitar. Dalam pengajian ini, semua orang yang datang akan membaca ayat suci Al-Quran bersama-sama. Dalam hal ini juga ada pun nilai-nilai yang terdapat dari nilai-nilai religius, nilai-nilai kemasyarakatan. Dari nilai masyarakat kita bisa berkumpul bersama, mendoakan, saling komunikasi antar tetangga, nggak diem-dieman gitu. Zaman sekarang kan zaman online gitu ya, nggak ada gitu memitu online gitu, kita video call terus memitunya secara online pakai Zoom gitu, nggak ada. Nilai-nilai kemasyarakatannya ini juga ada, kita bisa berkumpul, saling bercengkrama satu sama lain. Tradisi memitu juga tidak lepas dari unsur mitologi. Yang pertama, air 7 sumber mata air yang suci dari 7 sumur yang ditaruh di dalam kendi dan ditaburi bunga 7 rupa. Air digunakan untuk mensucikan diri ibu, sedangkan bunga 7 rupa agar ibu keluarga senantiasa mendapatkan keharuman. Menyiram sebanyak 7 kali terkait dengan kandungan 7 bulan. 7 berasal dari bahasa Jawa, yaitu pitu berarti pitunglung, artinya adalah pertolongan. Jadi semuanya serba 7 ya, karena 7 bulan semuanya jadi 7. Yang kesimpulannya, tradisi adat Jawa memitu merupakan bagian dari budi pekerti Jawa yang memiliki makna filosofis dan kehidupan. Tradisi ini memang merupakan akulturasi budaya lokal dengan Islam. Jadi di samping ada budaya lokal, ada budaya Islamnya juga, seperti pengajian, memanjatkan doa-doa, puji syukur. Ya gitu, terima kasih. Sekian review jurnal dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.